selamat pagi Pak Dion. Selamat pagi Bu. Oke, terima kasih waktunya ya Pak Dion. Sesuai janji yang sudah kita sepakati kemarin ya Pak, kita akan janjian untuk nanti saya izin masuk untuk mengikuti pembelajaran Pak Dion sebagai observer di pembelajaran. Nah, tujuannya untuk sebagai observer ini membantu Pak Dion terkait tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai Pak Dion dan ketercapaian yang ingin diraih Pak Dion itu seperti apa dan nanti strateginya seperti apa, seperti itu. Dan nanti ketika ada suatu hal yang mungkin menjadi ganjalan Pak Dion ketika di pembelajaran, nah itu nanti kita bisa cari solusi tindak lanjutnya bersama, seperti itu. Nah, sebelum memulai kelas hari ini, nanti Pak Dion akan mengajar di kelas mana nih Pak Dion? Untuk hari ini di kelas 10D. Oh, di kelas 10D. Nah, nanti di kelas 10D mata pelajarannya apa nih Pak Dion? Karena ini baru pertama kali masuk, jadi yang pasti di awal tuh kita akan belajar mengenai pengantar geografi terlebih dahulu. 10D pengantar geografi ya Pak, berarti IPS geografi ya Pak Dion ya? Betul Bu. Oke, baik. Nah, di sini dalam pembelajaran nanti di kelas 10D tujuan pembelajaran apa nanti Pak untuk yang pengantar geografi di kelas 10D? Tentu peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi apa yang menjadi dasar ilmu geografi. Lalu peserta didik dapat mengaitkannya fenomena geosfer dengan kehidupan sehari-hari Bu. Oke, baik Pak, jadi lebih kayak pengenalan dulu seperti itu ya Pak ya. Baik, menurut Pak Dion nanti ketika saya melaksanakan observasi di kelas Pak Dion, area mana nih Pak yang ingin perlu saya observasi dan nanti perlu Pak Dion kembangkan nih yang nanti harus dicapai di kelas? Jadi kemungkinan saya akan mencoba untuk memantik pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan kehidupan nyatanya dia. Jadi tidak hanya terpaut sama teori, tapi nanti si peserta didik dapat, oh ternyata apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan fenomena geosfer yang ada gitu Bu. Oke, menurut Pak Dion ada lagi tidak selain menggunakan pertanyaan pemantik untuk meraih ketercapaian yang ingin dicapai? Mungkin akan diajak lebih diskusi kelompok bisa Bu. Jadi si peserta didik nanti dibagi ke dalam 10 kelompok misalnya dan dibagi-bagi menurut konsep-konsep geografi. Nanti si peserta didik dapat belajar bersama dan mengaitkannya juga ke kehidupan mereka di sehari-harinya gitu Bu. Oke, baik Pak Dion. Lalu di bagian mana nih Pak Dion yang nanti bisa menentukan oh ini sudah tercapai, indikatornya seperti apa? Indikatornya mereka paham dengan 10 konsep geografi, lalu ada 3 pendekatan geografi dan 4 prinsip geografi yang menjadi dasar dalam semua penelitian geografi ini. Oke, ternyata sudah ada ya Pak indikatornya. Nah, dari sini sebelum Pak Dion melaksanakan nanti pembelajaran dengan anak-anak terkait strategi apa nih yang Pak Dion siapkan nih agar nanti anak-anak bisa mencapai ketercapaian sesuai indikator yang diharapkan oleh Pak Dion? Strateginya saya untuk awal menyiapkan materi menggunakan PPT terlebih dahulu, lalu siswa bisa mencari sendiri tahu, ada waktunya untuk mencari tahu sendiri di Google atau segala macam itu Bu. Oke, ada lagi Pak Dion? Untuk sementara cukup segitu Bu. Untuk di awal. Oke, baik Pak Dion. Baik, mungkin ini saja terkait wawancara kita di kegiatan praobservasi. Nanti semoga kegiatannya bisa berjalan lancar, lalu bisa mencapai tujuan dan yang hendak dicapai oleh Pak Dion nanti juga bisa saya amati dan harapannya juga seperti harapan Pak Dion ya anak-anak bisa mencapai sesuai dengan indikatornya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dion. Sama-sama Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat pagi ini? Oke, tadi Bapak udah absennya untuk hari ini 3 orang izin gak masuk ya. Ada Kano sakit,
Hero tadi izin sama Arya izin ya. Oke, kemarin kita udah pernah bahas bahwa hari ini kita akan mulai materi mengenai geografi. Coba di sini kalian yang waktu SMP ada yang masih ingat geografi itu? Mengenai apa? Tentang lokasi. Yang lain gimana? Gambaran bumi. Oke. Yang lain? Tentang benua. Ada lagi? Batasan. Terus? Kayak yang kalian bilang itu semua itu berkaitan dengan geografi ya. Di sini geo itu tadi kata Agus Tejo benar. Geografi diambil dari kata Latin. Apa gunanya? Ada geo dengan ya. Boleh. Kasih itu mantep banget nih Gus Tejo bisa nulis bahasa Yunani ya ini. Jadi geografi diambil dari kata geo dan grafein. Tadi kata Gus Tejo udah bener, geo itu artinya apa Gus Tejo? Bumi. Lalu kalau grafein? Gambaran. Jadi kalau secara singkat, geografi itu adalah gambaran bumi. Nah, dari kalian ada yang bisa mendefinisikan dengan kalimat sendiri apa itu geografi? Ada yang mau? Yang mau coba tangan. Definisi tentang geografi. Ayo, apa mau Bapak tunjuk nih? Kalian kan cowok semua nih harus berani dengan sendirinya. Siapa yang mau mendefinisikan geografi dengan kalimat sendiri? Coba Billy. Apanya simpan dulu ya Billy? Ibu Pak. Ibu. Oke Billy, coba definisikan geografi dengan kalimat kamu sendiri. Geografi adalah pelajaran yang mempelajari suatu daerah Pak, tentang letak geografinya dan bencana-bencananya Pak. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai suatu daerah. Ya, daerah. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Coba Rafael Arya definisikan geografi. Dia itu saya dia mempelajari tentang letak-letak benua, terus letak negara, daratan dan bencana alam gitu. Oke, jadi ilmu yang mempelajari mengenai benua-benua dan bencana alam. Oke, itu sudah semua ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan apa itu geografi. Sebenarnya banyak tokoh yang mengemukakan, tapi yang Bapak di sini tekankan ada 3. Ini yang paling penting. Di sini ada menurut Eratosthenes mengatakan bahwa geografi itu merupakan penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Nah, ini tadi seperti yang konten sederhana dari geo dan grafein. Jadi Eratosthenes ini dikenal dengan bapak geografi. Dia berasal dari Yunani. Lalu ada menurut Immanuel Kant. Ini ada disiplin ilmu yang memiliki objek studi geografi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dalam ruang. Jadi geografi itu tidak lepas dengan ruang, tempat, wilayah. Nah, yang lain adalah menurut IGI. Ini merupakan organisasi geografi di Indonesia. Ada Ikatan Geografi Indonesia mengatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan, kewilayahan dalam konteks ruangan. Jadi di sini ada kata kunci yang penting di geografi, yaitu ruang dan tempat. Jadi kalian yang waktu itu pernah Bapak singgung, geografi itu tidak lepas dari peta. Jadi maupun materi apapun itu pasti ada peta. Dari materi kelas 10, 11, 12 itu pasti kalian akan mempelajari mengenai peta atau wilayah. Nah, lanjut ke objek studi. Di geografi ada 2 objek, yaitu ada objek material dan objek formal. Coba dari sini ada yang udah
Ngerti nggak apa itu material, apa itu formal? Masih belum paham? Jadi kalau objek material itu adalah objek yang menjelaskan mengenai fenomena geosfer. Sedangkan kalau objek formal itu adalah cara pandang. Cara pandang mempelajari mengenai objek material. Jadi objek material itu adalah fenomenanya, sedangkan objek formal adalah cara pandang. Cara pandang untuk mendeskripsikan objek material. Nah, di sini ada 5 objek material. Ada yang masih ingat? Ayo, belum paham? Atmosfer itu apa? Langit. Mengenai galaksi, lapisan udara. Litosfer, tanah, apalagi? Hidrosfer air. Enggak, litosfer dulu nih. Selain tanah, apa yang berbentuk fisik lah, nyata dapat dilihat. Nah, sedangkan kalau aspek sosial itu tentu tidak jauh dari masyarakat, kayak aspek pekerjaan, penduduk dan segala macam. Pokoknya mengenai kependudukan, kalau aspek sosial. Beda, beda. Nah ini ruang lingkup. Ini seperti bacaan bahasa Indonesia ini. Ruang lingkup geografi itu menyangkut dengan 5W 1H. Coba Bapak akan kasih fenomena banjir. Siapa yang mau mengaitkan dengan 5W 1H? Jadi apa pertanyaan yang berkaitan dengan banjir? Bapak kasih contoh misalnya when. Kenapa banjir bisa terjadi? Itu maksudnya ke why ya? Ya. Benar. Siang Di mana banjir itu terjadi? itu where. Benar. Tadi why udah, where terus apa lagi? Why tadi udah sama Tejo. Apa yang menyebabkan banjir itu? Itu masuk ke mana? Wah. Terus kalau apa lagi? When? Kapan banjir terjadi? Kapan? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Oh. Satu lagi. Siapa? Ya. Siapa yang menyebabkan banjir itu sampai Bisa. Siapa juga yang terdampak juga bisa. Nah, jadi ketika kalau ini kalau orang itu 5W 1H ini masih mudah nih, masih mudah kalian pahami. Oke, kita akan masuk ke yang paling inti di sini, yaitu adalah konsep geografi. Di sini ada berapa? 11. Ada 10. Nah, ini yang paling pentingnya ada 10 konsep geografi. Kita akan bahas satu persatu dari 10 ini. Ini mohon kalian fokus seperti karena ini juga yang paling sering muncul di soal ulangan atau apapun itu. Dari konsep geografi. Karena ini yang akan menjadi dasar dari geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi udah tahu ya? Lokasi itu apa? Keberadaan suatu tempat, objek, wilayah. Nah, di sini ada 2 lokasi. Ada lokasi itu lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi absolut itu adalah lokasi yang sudah pasti. Jadi kalau menurut lokasi itu dikaitkan dengan garis lintang, garis bujur. Nah itu udah paten ya itu, jadi nggak bisa diubah lokasi absolut. Sedangkan kalau lokasi relatif, lokasi yang berada menurut cara pandang kita. Jadi misal nih kayak kalian bertanya lokasi sekolah PL itu di mana? Sekolah PL. Misal kalian posisinya ada di Cilandak. Ada yang tahu sana di mana? Ada orang Cilandak di sini? Cilandak atau sana? Ya. Coba Tejo lagi ada di Cilandak. Ya. Lalu ada orang yang nanya sekolah PL itu ada di mana? Menurut lokasi relatif kayak gimana Tejo jawabnya?
yang cepat rumah Peruri, depan rumah Peruri. Luri. Ada yang lain? Misalkan lagi di jalan Simatupang tuh yang bawah, kan jalan Simatupang. Nah, nanti ada orang yang nanya sekolah PL ada di mana sih? Menurut lokasi Yang relatif utara, ada di utara. utara, benar nah. Jadi kalau lokasi relatif itu bisa dikaitkan dengan arah mata angin. Jadi kita misal di jalan Simatupang, pasti kita akan jawab di sebelah utara. Beda kalau kita lagi ada di Ancol misalnya, sekolah PL itu ada di selatan. Jadi perspektif lokasi itu beda. Itu menurut lokasi relatif. Paham semua di sini? Paham? Ini ada yang masih bingung di sini kayaknya nih mukanya. Kalau lokasi absolut apa tadi? Lokasi sebenarnya. Lokasi sebenarnya. Kalau lokasi biasanya dihitung dengan bentukan dengan apa? Tejo. Garis koordinat. Jadi kan kalau garis koordinat kan nggak bisa diubah-ubah gitu. Jadi udah terpaten. Nah itu lokasi absolut. Kalau relatif adalah lokasi yang bisa diubah-ubah menurut cara pandang kita. Itu dari lokasi. Oke, sampai lokasi ada yang ingin ditanyakan? Ada masuk kurang paham? Madagaskar jauh dari Indonesia. Madagaskar Madagaskar jauh dari Indonesia. ada di sebelah mana Indonesia? Sebelah barat, sekitar barat saya. Jadi sebelah barat Jadi Indo. Ya betul. Jadi itu contoh Tejo. Madagaskar ada di sebelah barat Indonesia, betul. Terus ada lagi misal apa lagi Tejo, ada contoh lagi? Kepulauan Andaman dan Nicobar ada di barat laut Aceh. Betul. Di Kepulauan Andaman dan Nicobar di barat laut Aceh. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai lokasi sebelum kita lanjut nih. Masih ada 9 konsep di sini. Gak paham tentang lokasi? Bingung mukanya ada yang masih bingung? Kelihatan? Coba tadi ulangi lokasi absolut itu apa? Coba. Jadi kalau kurang paham, gak apa-apa, tanya aja lagi. Jangan malu-malu ya. Kalau lebih dekat ke Rusia daripada ke daratan Amerika Serikat. Alaska lebih dekat ke Rusia dibandingkan ke Ke daratan utama Amerika Serikat. bisa, itu bisa masuk ke relatif. Jadi jauh dekat itu kan tergantung cara pandang kita sih. Nah, tadi kelihatan kalau lokasi absolut itu lokasi yang tetap ya. Jadi keberadaannya itu tetap, gak bisa dirubah. Itu menurut titik koordinat. Kalau lokasi relatif menurut cara pandang kita. Ada yang masih ingat lokasi lintang astronomis Indonesia di mana? Lintang astronomis Indonesia masih ingat ya? 6 derajat sampai yang angka Yang 11. lintang utara sampai 11 lintang selatan, 95 bujur timur sampai 127. Oke, betul kan? Jadi ada di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Lalu ada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur Lebih 10 menit. 10 menit. Itu secara kita lihat, kalau secara derajatnya itu yang tadi disebutkan Marvel tadi ya. Oke, untuk lokasi udah paham semua ya? Yakin paham? Lalu ke jarak. Jarak juga ada dua nih, jarak absolut dan jarak relatif. Tadi kan udah tahu ya pengertian relatif dan absolut. Coba kaitkan dengan jarak. Jarak itu apa jarak? Apa yang dimaksud dengan jarak? Dari satu titik ke titik lain. Ada lagi yang lain? Pendapat lain? Apa itu jarak? Jauh dekatnya? Titik arah. Oke. Nah sekarang kalian kaitkan dengan tadi. Sama seperti lokasi ada relatif ada absolut. Jarak relatif itu kayak gimana? Jarak absolut itu kayak gimana? Dan tadi yang masih ingat mengenai lokasi absolut relatif. Absolut itu yang paten, relatif yang berbeda-beda. Nah
contoh jarak absolut dengan jarak relatif. Ada yang udah paham sebelum dari pengertiannya? Hampir sama kok kayak tadi operasi, hampir sama. Kalau jarak absolut itu ada hitungan angka. Coba kalau jarak biasanya dipakai dengan satuan apa? Kilometer, meter ya. Kalau jarak relatif menit. Oke, Billy langsung kasih contoh. Tadi udah benar jarak relatif menit, jarak absolut kilometer. Coba kasih contoh. Jarak dari SMA PL ke Blok B, jarak relatifnya kurang lebih 10 menit Pak. Menit. Kalau absolutnya jaraknya 5 kilo Pak. Oke, jadi kalau jarak absolut tadi kayak tadi udah dibilang sama Mikael bentukan muka bumi. Ini contohnya gimana? Bentuk muka bumi Pak. Contohnya kayak gimana nih? Oke, tadi Pulau Jawa itu Pulau Jawa gimana? bentukannya panjang. Sama betul. Kurang tepat. Ayo. Morfologi, contoh morfologi. Ayo Nathan. Tadi ditanya paham semua kan? Sudah paham kan? Ya, kita nilainya aja Pak. Ya. Tadi udah sama Billy di gambar Pulau Jawa tadi kaitan dengan morfologi. Tadi yang nyebut-nyebut gunung, tadi ada. Jadi morfologi contohnya gimana? Tadi yang buat di contoh sekolah PL tuh kayak gimana morfologinya? Oh ya, yang dataran Terus kalau pola gimana? pola Jadi kan harus sama tuh morfologi bentuk, Persegi. pola juga bentuk persegi. persegi. Kalau sekolah PL bentuknya apa? Polanya U atau C? U atau C atau N ya? Paham Nathan? Kalau pola? Jadi misalnya morfologinya adalah pegunungan selatan Jawa, polanya pola memanjang misalnya. Itu bedanya morfologi dengan pola. Gerak lagi apa aja? Google. Ayo waktu itu kesepakatannya apa? Masih ingat kesepakatan kelasnya? Ketua kelas apa udah? Apa yang menjadi kesepakatan kemarin? Kalau punya sampai 3 kali Pak, kalau bisa aja Pak. Kalau sampai 3 kali? Sita. Kayak ngerti ya, jadi kalau tanpa seizin papa gak boleh pegang HP dulu ya, HP dan segala macam. Itu kan udah jadi kesepakatan kalian waktu itu untuk MPLS kalian ya, kesepakatan kelas. Jadi kalian saling mengingatkan ya. Jadi jangan lupa aja mengingatkan. Oke, lanjut. Morfologi sama pola. Tadi masih. Udah paham semuanya morfologi dan pola? Gak ada suaranya nih. Paham? Lanjut kita. Aglomerasi. Jadi pola itu adalah
aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan. Jadi pengelompokan suatu wilayah berdasarkan biasanya dipakai dengan yang mempunyai karakteristik yang sama, itu aglomerasi. Contohnya kayak misal Ekoregion. ekoregion, contohnya kayak gimana gitu. Nah, Jadi contohnya itu wilayah Mediterania. Mediterania itu sebagai ekoregion. Bisa. Jadi aglomerasi itu pengelompokan. Yang nggak jauh-jauh ya, misalnya wilayah pulau. Pulau itu menjadi suatu kompleks pemukiman. Lalu misal SCBD, ada yang pakai SCBD nggak? SCBD itu adalah pengelompokan Ada wilayah mbak sama mas-mas SCBD. apa? Ada mbak sama mas-mas SCBD. Iya. Mbak mas SCBD. Iya. Kemana tuh? Emang ngapain gitu misalnya? Lihat-lihat. Lihat. Oke, jadi SCBD itu merupakan kawasan, kalau secara aglomerasi, kawasan ekonomi misalnya. Lalu ada yang pernah ke Pulau Gadung nggak? Pulau Gadung. Di sini ada anak Jaktim nggak? Anak Jaktim atau anak Caput di sini? Siapa? Jadi di Jaktim atau Caput itu banyak industri-industri tuh. Kalau kalian pernah kesana tuh pasti banyak truk-truk sana tuh. Sana ada kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta Timur. Nah itu masuk ke aglomerasi sebutannya ya. Ntar tunggu sih Pedro. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak aglomerasi? Kayak lain coba JJ kasih contoh aglomerasi. Pengelompokan. Pinus di Pinus Sumatera. Ke Pinus Sumatera. Ya. Di Usuk Bukit. Masuk Bukit Bukit di mana? di Dayo West di Aceh. ya. Apalagi yo aglomerasi. Ya JJ yo. Tanah Mazon. Contoh aglomerasi. Pengelompokan. Tanah Mazon. Misal ada kawasan adat, misal ada kampung Betawi, nah, terus ke aglomerasi. Jadi pengelompokan yang mempunyai ciri khas yang hampir sama gitu. Jadi kan kayak SCBD kan semuanya tetap mengenai perkantoran. Jadi SCBD itu adalah kawasan niaga, kawasan ekonomi gitu. Nah, itu adalah aglomerasi. Wilayah ekonomi etnis. Misal Papua. Malioboro adalah kawasan pariwisata. Itu yang maksud dengan aglomerasi. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Aglomerasi tadi tentang pengelompokan. Coba Najib kasih contoh mengenai aglomerasi. Penampakan. Ini kan mengenai pengelompokan. Jadi kayak gimana contohnya? Saya kayak ada di Jaksel, Dari mana? kayak ada di Jaksel, kayak ada di Jaksel, ada di Jaksel, ada di Jaksel, Jaksel. Ini nggak kedengeran? kayak ada di Jaksel itu masuk gak? Nggak bisa. Kayak ada di Jaksel masuk gak? Kayak Jaksel. Aglomerasi. Ntar 9 dulu. Yang lain. Yang lain. Gimana Tristan? Cari sosok. Oh, aglomerasi.
Jadi aglomerasi adalah pengelompokan wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama. Jadi misalnya ada kawasan pecinan itu masuk ke aglomerasi. Tahu pecinan nggak pecinan? Jadi itu tempat Chinese. Itu pecinan namanya ya. Aglomerasi. Glodok tuh ya. Nah kalau di PL ini masuk aglomerasi apa tadi? PL itu masuk ke aglomerasi apa sebenarnya? Tadi di awal banget nih ada yang masih ingat. Pulau itu kawasan apa? Kalau secara aglomerasi kawasan industri di pulau ada. Jadi perumahan ada. Jadi pulau itu adalah aglomerasi perumahan. Jadi kan hampir semua itu perumahan, hampir nggak ada industri nggak ada. Jadi pulau itu adalah aglomerasi pengelompokan perumahan. Misal kayak perumahan elit, misal di Cibubur, ada orang Cibubur sini. Cibubur itu menjadi kawasan perumahan elit. Contoh, wisata. Bisa. Jadi ekowisata itu bisa. Tapi yang mulai aglomerasi mahal. Oke, sampai sini apa masih ada yang tanyakan? Paham? Paham semua ini? Ntar saya ngomong lagi nih. Paham ya? Kita langsung ke nilai kegunaan. Nilai kegunaan itu sama dengan potensi. Jadi potensi suatu wilayah. Itu maksudnya nilai kegunaan. yang dipilih perannya itu pohon zaitun. Pohon zaitun potensinya. Ya. Jadi kalau nilai kegunaan itu adalah potensi. Jadi misal di daerah mana? Apa lagi kasih contoh nilai kegunaan? Kalau saya di daerah Sumatera Utara itu banyak minyak. Ya betul begitu ya. Jadi misal potensi Pulau Sumatera itu adalah potensinya kelapa sawit. Nah itu. Di Pantai Timur Sumatera dan Papua bagian selatan itu pohon sawit. Ya betul sawit. Terus juga tidak hanya dengan sumber daya alam, tapi bisa dengan Pohon aspal. ya, kayak misal tadi yang Malioboro itu potensinya ada potensi nilai kegunaannya sebagai tempat wisata. Jadi tidak hanya secara fisik tapi secara sosial juga bisa potensinya. Dan di Pegunungan Jaya ada nama Freeport. Oke, paham ya tentang nilai kegunaan? Ada. Nah ini sekarang kita akan masuk ke tiga ini agak sering ketukar-tukar nih. Interaksi, diferensiasi dan keterkaitan ruang. Ini tiga komponen yang sering ketukar. Di sini kita fokus ya. Ini ada tiga poin yang sering ketukar: interaksi, diferensiasi dan keterkaitan ruang. Kita awali dengan interaksi dulu. Interaksi itu adalah apa secara bahasa? Interaksi itu apa? Hubungan ya. Jadi kalau interaksi itu kita akan melihat hubungan. Pasti di hubungan di satu hubungan ada lebih dari satu, kalau secara geografi lebih dari satu wilayah itu diinteraksi. Jadi kita tidak melihat satu wilayah saja, tapi kita melihat dengan wilayah yang lain. Ingat ya, kalau interaksi tidak hanya melihat satu wilayah, tapi melihat lebih dari satu. Contohnya, misal kota Jakarta. Untuk hari ini kita cukup sekian, kita lanjut di minggu depan ya. Sekarang udah istirahat. Terima kasih semuanya. Oke, selamat sore Pak Dio. Sore Bu.
terima kasih ya, tadi saya sudah diberikan kesempatan bisa masuk di kelasnya Pak Dion untuk ikut observasi pembelajaran di kelasnya Pak Dion nih. Nah, dari tadi proses pembelajaran di kelas 10D ya Pak Dion ya, refleksi apa yang Pak Dion rasakan nih tadi ketika melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak? Tadi selama pembelajaran tuh ada sebagian yang memang aktif mengikuti pelajaran, ada yang bengong-bengong mungkin ngantuk atau apa gitu, terus masih malu-malu untuk bertanya jika kurang paham Bu, tadi tuh kebanyakannya. Jadi pas saya tanya balik, mereka tuh malah belum paham, yang tadinya mereka jawab paham semua gitu. Itu untuk selama tadi pembelajaran yang tadi pagi itu seperti itu. Oke. Lalu ketika Pak Dion melihat ada anak tadi ada yang mengantuk, lalu ada yang bilang sudah paham, tapi ternyata ketika ditanya sama Pak Dion itu belum paham. Nah, menurut Pak Dion tadi apa nih yang dilakukan Pak Dion setelah tahu ada anak yang seperti itu? Jadi saya terus berulang-ulang untuk lebih menekankan apa lagi, kayak misal temannya yang bantu menjelaskan ke temannya lainnya gitu, biar mereka saling paham mungkin dari kalimat temannya bisa lebih dimengerti gitu. Oke, baik Pak Dion. Nah, dari apa yang Pak Dion tadi sampaikan, apa nih yang nanti akan coba Pak Dion tingkatkan dari hasil tadi yang menurut Pak Dion sebagai bahan refleksi ini di pertemuan selanjutnya? Mungkin lebih menghidupkan kelas yang ceria bisa. Jadi biar tidak terlalu monoton, bikin ngantuk gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin materinya lebih diatur kembali. Tadi kan rencana mau bikin kelompok, tapi karena masih terlalu lama penjelasan, jadi keundur untuk bikin kelompok menurut konsep dasar itu. Jadi untuk kedepannya mungkin akan lebih diatur lagi soal alokasi waktunya. Oke, baik. Berarti tadi juga Pak Dion mungkin sudah memahami mau mengatur alokasi waktu biar kelas juga lebih ceria, seperti itu ya Pak Dion ya. Lalu langkah kecil apa nih yang nanti akan Pak Dion coba mungkin di kelas yang sama atau di kelas yang beda agar nanti pembelajaran itu sesuai target tujuan pembelajaran Pak Dion nih? Mungkin akan lebih diselipkan dengan ice breaking, contohnya tuh. Contohnya dengan ice breaking. Kalau menurut Pak Dion tadi hasil proses pelaksanaannya itu sudah mencapai target tujuan belum nih Pak? Untuk target sebenarnya sudah Bu, mereka bisa memahami apa itu yang menjadi dasar-dasar ilmu geografi. Untuk selama ini sejauh ini masih sudah cukup. Sudah mereka. Cukup. Ada yang perlu dikembangkan lagi menurut Pak Dion? Mungkin kalau diperkembangkan lebih mengulang materi lagi kepada mereka yang belum paham. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya akan terus mengulang materi yang sebelumnya dipelajari, apakah mereka masih paham atau enggak gitu. Oke. Strategi apa nih yang nanti mungkin menjadi rencana tidak lanjut Pak Dion untuk tadi mengantisipasi hal tersebut? Mungkin dengan diskusi kelompok bisa. Jadi mereka lebih banyak mencari tahu sendiri tanpa saya terangkan terlebih dahulu, biar mereka yang mencari tahu apa itu konsep geografi, apa itu contohnya. Nah, setelah itu mereka diskusikan menurut kelompok, lalu dibahas bersama di kelas itu. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Pak Dion akan mencoba hal itu nih Pak Dion? Mungkin di pertemuan minggu depan. Oke, baik Pak Dion. Itu saja atau ada yang ingin ditambahkan lagi menurut Pak Dion untuk pertemuan selanjutnya? Untuk selebihnya cukup sih gitu. Oke, baik Pak Dion, terima kasih. Kalau dari saya tadi sudah masuk observasi, semuanya sudah berjalan dengan baik. Harapannya tadi sepertinya juga Pak Dion sudah merefleksikan, sudah menemukan tadi ya yang menurut Pak Dion itu tantangan atau hambatan saat di kelas, dan saat ini tadi juga Pak Dion sudah menemukan nanti rencana tidak lanjut dan akan dicoba di pertemuan selanjutnya ya Pak Dion ya. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan lembar refleksi, nanti mungkin bisa diisi Pak Dion ya Pak Dion. Itu, dan saya mengucapkan terima kasih. Nanti semoga rencana tidak lanjut yang akan dilakukan Pak Dion itu bisa berjalan lancar. Nah, yang terakhir nih Pak Dion terkait apa yang sudah saya lakukan, saya mencoba melakukan pasca observasi, lalu sebelumnya juga melaksanakan pra-observasi dengan Pak Dion dan melaksanakan observasi ya bersama Pak Dion. Di observasi saya ikut pembelajaran Pak Dion bersama anak-anak, dan ketika di pasca observasi ini melaksanakan pertanyaan dengan berbasis coaching, kalau menurut Pak Dion dengan apa yang saya lakukan ini, umpan balik apa yang Pak Dion berikan kepada saya, seperti itu Pak? Umpan balik seperti apa tuh Bu? Umpan baliknya seperti ini nih, sebentar Pak.
Nah, ketika saya mengcoaching Pak Dion nih, tadi kan dalam refleksi itu ada pertanyaan-pertanyaan berbasis coaching ya Pak ya. Menurut Pak Dion, apa yang Pak Dion rasakan ketika saya mengcoaching Pak Dion gitu? Lebih kayak teratur gitu mungkin ya Bu. Jadi misal masuk kelas dan materi-materi yang disampaikan tuh lebih kayak ada yang mengawasi gitu Bu. Jadi kayak lebih teratur sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Biasanya kan kalau kita yang rancang di RPP modul belajar tuh nggak sesuai dengan apa yang terjadi di kelas. Nah setelah ada pengawasan seperti itu kayak lebih terawas gitu untuk lebih tertata dalam pembelajaran tersebut. Apakah nanti seterusnya Pak Dion akan mencoba hal yang sama atau nanti akan seperti apa nih Pak setelah nanti kan saya mungkin tidak selalu ya untuk mengobservasi Pak Dion, tapi nanti kedepannya ketika di kelas seperti apa nih untuk Pak Dion? Kembali lagi tadi seperti yang strategi yang kedepannya seperti apa, mungkin tadi kayak diselipin ice breaking lah buat agar siswa tidak ngantuk, agar tidak monoton pusing tentang materi yang terlalu banyak seperti itu Bu. Oke. Semoga nanti apa yang sudah Pak Dion rencanakan dan strategi dan sudah nanti akan dicoba untuk ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktunya hari ini Pak Dion. Sama-sama, Bu. Selamat siang, terima kasih.